Bang, bagaimana cara cepat menaikkan jam tayang? Nah, cara cepat menaikkan jam tayang ya sih sebenarnya perbaiki kualitas konten kita ya. Nah, jam tayang kita tidak bertambah itu kan karena itu tanda video kita tidak ditonton oleh orang lain. Nah, kenapa video kita tidak ditonton oleh orang lain? Ya, tentunya kualitas video kita kurang bagus atau mungkin kurang menarik. Kita kadang merasa kita sudah membuat video yang bagus, tapi kenapa sih masih belum ditonton? Nah, mungkin saja cara editnya. Ya, kenapa saya bilang cara editnya? Mungkin di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Cara edit video itu juga butuh ya, butuh teknik ya. Nah, kalau saya sih biasanya edit video itu, kalau untuk tutorial mungkin tidak bisa kita edit video, kita aduk-aduk videonya. Tapi kalau untuk channel vlog saya, cara editnya supaya mendapatkan penonton itu, jangan meletakkan intro-intro yang membosankan di depan video atau di awal video. Nah, jadi kita ngeditnya itu kita ambil ending-ending video yang seru-seru, kita letakkan di awal. Jadi itu membuat penonton penasaran ya. Nah, jadi kecuali konten tutorial ya. Kalau konten teman-teman itu sejenis semacam selain konten tutorial. Kalau tutorial sebisa mungkin jangan dipotong-potong, jangan diedit-edit supaya informasinya tersampaikan. Tapi kalau video-video selain tutorial itu butuh editing ya, supaya jangan membosankan. Jadi ending-ending yang ada di tengah video itu kita letakkan di awal, sepenggalnya saja, cuplikannya saja, supaya orang penasaran ini sambungan dari cuplikan ini tadi seperti apa segala macam sehingga orang bertahan menonton video kita. Jadi begitu ya. Jadi buat teman-teman coba pelajari lagi, lihat lagi mungkin cara editingnya yang salah atau kurang pas karena mungkin terlalu banyak intro-intro yang membosankan di awal video sehingga di awal video saja ketika penonton sudah bosan tentunya mereka akan kabur. Padahal bersabar sedikit saja di pertengahan video ada yang menarik. Tapi mereka tentu tidak tahu kalau di tengah video ada yang menarik. Yang mereka tahu hanya di awal saja sudah membosankan, tentu mereka akan kabur dari video kita. Nah, yang kedua juga harus jeli dalam membuat thumbnail. Thumbnail itu sebisa mungkin warnanya lebih cerah dan bahasanya lebih ngena kepada pikiran penonton ya. Kalau kata-kata dari thumbnailnya hanya kata-kata bahasa datar saja tanpa ada rasa penasaran dari penonton ketika membaca, tentunya penonton menganggap itu hal yang biasa. Contoh misalkan kalau masakan, cara membuat rendang misalkan, cara memasak rendang misalkan. Nah, kalau cara memasak rendang, tentunya itu menjadi hal yang biasa kalau bagi penonton ketika membaca judul kita. Ya, cara membuat rendang, ya saya juga bisa kok membuat rendang. Nah, jadi dengan bahasa datar seperti itu, penonton menganggap ini cara membuat rendang ya mungkin sama aja dengan cara saya membuat rendang atau mungkin sama dengan cara ibu saya membuat rendang. Tapi cara membuat rendang supaya dagingnya lebih renyah. Nah, itu kan ada plusnya di situ. Jadi supaya lebih renyah. Nih bagaimana ya? Kok bisa dagingnya supaya lebih renyah dan daging terasa manis. Nah, mungkin kan di situ kan ada tanda tanya dari penonton, penasaran dari penonton. Jadi seperti judul-judul seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, jika ingin penayangannya cepat, jam tayang lebih cepat kita mendapatkan jam tayang ya tentunya kualitas video. Nah, jika mentok-mentok jam tayangnya kurang sedikit, misalnya kita harus mendapatkan 4.000 jam tayang, tapi sekarang jam tayang kita 3.900 sekian-sekian. Kita cukup mencari hitungan sekian jam atau puluhan jam saja. Itu boleh kita cara upload video ya. Tapi kalau jam tayang kita baru 2.000, kita mencari 4.000, itu cara gila namanya. 2.000 jam harus kita oplos, itu gila ya kalau menurut saya. Tapi yang kita oplos itu, kita oplos video untuk mengejar jam tayang itu ketika jam tayang kita itu kurang sedikit, tapi kita tidak sabar supaya kita bisa mendaftar monetisasi seperti itu. Nah, itu bisa kita oplos. Nah, bagaimana cara kita oplos video? Yang pertama, jika video teman-teman itu cukup panjang, 20 atau 30 menit, ya bisa saja teman-teman tonton kembali video teman-teman itu melalui akun lain atau channel lain atau HP lain. Intinya jangan HP yang menggunakan channel itu, akun itu. Jadi akun lain ya. Tonton. Ya, kalau kita menonton menggunakan akun lain, itu kan sama saja ibaratnya kan penonton menonton video kita.
Jadi anggap saja kita sebagai penonton menggunakan HP lain menonton video kita sendiri. Itu sah-sah saja ya. Nah, dan itu juga harus rutin kita lakukan. Nah, tidak harus kita menonton hari ini langsung jam tayang kita bertambah ya, tidak seperti itu ya. Video kita berdurasi 10 menit, kita tonton full 10 menit, tidak langsung ada penambahan di jam tayang kita. Data analitik penambahan YouTube itu setidaknya memperbaharui sekali seminggu atau sekali sebulan. Jadi minimnya sekali seminggu lah, itu baru kelihatan. Tapi itu harus rutin ya. Jangan sekali upload jam tayang tidak merasa bertambah, lalu tidak upload lagi, ya tidak tidak seperti itu. Jam tayang itu tidak langsung bertambah kita tonton. Harus dia ada sistem-sistemnya, ada jangka-jangkanya, ada skala waktunya, kapan harus ditambahkan, kapan kelihatan penambahannya dan kapan tidaknya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi menurut saya jika ingin menambah jam tayang, kalau hanya tinggal sedikit penayangannya untuk mengejar monet, ya oplos saja. Tapi kalau jam tayang masih 1000 yang kita cari harus 4000, ya 3000 yang mau kita oplos. Sampai kapan kita oplos video 3000 jam tayang? Ya tentunya kita harus perbaiki kualitas video kita. Ya masuk akal kan? Nah jadi buat teman-teman, oh ya jangan lupa subscribe channel ini ya, ada juga like channel ini jika teman-teman puas dengan pembahasan saya. Dan di sini kita akan selalu berbagi bagaimana cara menjadi seorang content creator, menaikkan channel ya sesuai dengan pengalaman yang saya alami dan saya dapat selama YouTube. Oke, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.